Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Salah satu fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara adalah pemakaiannya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Di dalam lembaga dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Bahasa resmi kenegaraan, artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. 2. Bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah, di perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. 3. Bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi paling penting untuk mempersatukan seluruh bangsa. Bahasa Indonesia juga merupakan alat mengungkapkan diri, baik secara lisan maupun tertulis, dari segi rasa, karsa, dan cipta serta pikir, baik secara etis, estetis, dan logis. Empat faktor dasar munculnya bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu dikenal sebagai lingua franca untuk bangsa Indonesia, termasuk dalam bahasa perdagangan serta bahasa dalam sistem perhubungan. 2. Sistem dalam bahasa Melayu itu sendiri terbilang sederhana, karena itulah sangat mudah bagi masyarakat Indonesia untuk mengerti dan mempelajarinya. Hal ini berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu yang tidak menggunakan tingkatan dalam bahasa yang dimilikinya. Yang ketiga, beragam suku atau etnis besar yang ada di Indonesia seperti halnya suku Jawa, suku Sunda, dan juga beragam suku lainnya. Juga terdapat dengan mudah dan secara sukarela menerima bahasa Melayu tersebut sebagai bahasa Indonesia, yang kemudian digunakan sebagai satu jenis bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu dinilai memiliki kesanggupan yang dapat digunakan sebagai bahasa budaya. Dalam hal ini, bahasa tersebut memiliki arti yang lebih luas. Ragam bahasa baku dan non-baku. Pengertian bahasa baku memiliki kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang tetap atau memiliki kemantapan dinamis, tetapi dalam kemantapan dinamis itu terkandung pengertian atau sifat terbuka untuk menerima perubahan yang bersistem di bidang kosakata dan peristilahan dan untuk perkembangan berbagai ragam dan gaya. Di bidang kalimat dan makna ada 3 aspek yang saling menyatu, yaitu aspek kodifikasi, 2. Aspek keberterimaan, 3. Aspek model. Pengertian bahasa non-baku adalah salah satu variasi bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Al-Wasilah mengatakan bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang biasa memakai kata-kata atau ungkapan struktur kalimat, ejaan, dan pengucapan yang tidak biasa dipakai oleh mereka yang berpendidikan